Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, terimalah salam kasih di dalam Buddha Dhamma. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, sebelum kita sharing Dhamma atau diskusi Dhamma, kita bersikap anjali. Kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung Junjungan kita Sang Buddha Gautama dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita saling bertukar pengalaman, saling bertukar Dhamma. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Ya. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya, bukan merasa lebih pintar. Tapi kita untuk belajar bersama-sama. Begitu. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas secara bersama-sama adalah menentukan jalan hidup atau memilih jalan hidup. Ya. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Coba kita perhatikan diri kita. Terus kita perhatikan kondisi di sekeliling kita. Baik yang bisa kita jangkau dengan indera kita maupun yang jauh lewat berita atau lewat internet dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu banyak perbedaan-perbedaan, kondisi-kondisi dengan kondisi antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana kondisinya nggak cukup hanya dengan diri sendiri, tapi lingkungannya bagaimana. Terus kita coba renungkan, kita terlahir dengan kondisi bagaimana. Dengan keadaan keluarga bagaimana, dengan keadaan lingkungan kita bagaimana, dan terus. Apa yang kita nikmati, apa yang kita peroleh ini adalah hasil jerih payah kita. Ya, hasil jerih payah kita. Ya, hasil dari jerih payah kita. Kapan itu? Yaitu hasil jerih payah kita dari kehidupan yang lampau. Apa yang kita lakukan membawa kita ke dalam titik saat ini. Ya. Dan tentunya apa yang kita nikmati saat ini adalah
hasil pilihan kita, hasil kita menjalankan hidup, kapan? Dari kehidupan yang lampau. Kita sudah menentukan pilihan hidup. Akhirnya menjadi kita seperti ini. Ya. Jadi ketika kita memperhatikan mungkin ada di daerah-daerah tertentu yang sering bencana, daerah-daerah tertentu mungkin kondisi keamanannya kurang terjamin, mungkin bahkan daerah konflik, perang, dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi serta-merta seperti tiba-tiba begitu saja, tetapi ada sebab yang melatar belakangi. Ya tentu kalau kita sebagai umat Buddha pasti kita paham, oh itu adalah karma, kan gitu. Karma itu perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan disertai dengan cetana, niat, kehendak, karma. Nah, kenapa kita melakukan karma tersebut? Kan begitu. Karma perbuatan disertai dengan kehendak, niat. Berarti kan kita sadar. Berarti kenapa kita melakukan seperti itu? Itu kembali kepada diri kita. Jadi itu adalah pilihan hidup yang sudah kita tentukan. Kita melakukan, oh saya mau menjalankan hidup seperti ini. Tentunya ya kita mendapat suatu berkah atau karma baik yang luar biasa. Kita terlahir sebagai manusia. Jelas, Sang Buddha menyabdakan bahwa terlahir sebagai manusia adalah sangat sukar sekali, sulit sekali. Diibaratkan kura-kura buta di tengah samudera yang luas, 100 tahun lagi sekali muncul ke permukaan, ketika muncul kepalanya masuk ke gelang-gelang. Sungguh sangat sulit sekali. Terus kita terlahir sebagai siswa Sang Buddha. Sungguh berkah yang luar biasa. Dan kita terlahir dengan kondisi yang seperti saat ini, sehat, kecukupan, dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur dengan hal itu. Jadi kita mempunyai kesempatan yang banyak. Mempunyai kesempatan yang banyak untuk menentukan arah kemana hidup kita. Tentunya ketika kita sudah menentukan arah, pasti banyak pertimbangan. Dari pengalaman-pengalaman yang kita dengar, yang kita alami, yang kita rasakan sendiri. Dan apa yang sudah kita pilih saat ini nanti akan membawa kita kemana? Ya, akan membawa kita kemana? Itu kita yang menentukan. Ya. Sekali lagi ya, pilihan hidup yang sudah kita pilih itu akan membawa kita ke arah mana? Itu kita yang menentukan. Ya. Kita yang menentukan, tidak ada pihak-pihak lain yang menentukan, tetapi diri kita. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, dalam Cula Dhamma Samadana Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 4 cara di dalam kita menjalankan Dhamma, di dalam kita menjalani kehidupan. 4 cara inilah mana cara yang kita pilih. Yang pertama,
menjalankan dhamma atau menjalankan hidup dengan penuh penderitaan dan matang sebagai penderitaan. Yang kedua, menjalankan dhamma atau menjalankan hidup dengan cara yang menyenangkan dan matang sebagai penderitaan. Yang ketiga, menjalankan hidup atau menjalankan dhamma dengan cara yang menderita matang sebagai kebahagiaan. Dan yang terakhir, menjalankan hidup atau dhamma dengan cara yang menyenangkan matang sebagai kebahagiaan. Nah, itu nanti kita bisa memilih mana jalan hidup yang akan kita pilih. Yang pertama, menjalankan hidup dengan cara yang menderita, matang sebagai penderitaan pula. Yaitu menjalankan hidup seperti apa? Itu menjalankan hidup dengan menyiksa diri. Ya, menjalankan hidup dengan cara menyiksa diri. Ya, bahkan Sang Buddha dulu sebelum memperoleh pencerahan, beliau pernah bertapa menyiksa diri. Itu di hutan Urewela selama 6 tahun. Tetapi ketika itu ada serombongan penari ronggeng yang lewat. Dan istirahatlah di dekat Pertapa Gautama bertapa. Ketika itu sambil bersair bahwa apabila senar gitar ditarik terlalu kencang maka akan putus. Apabila senar gitar ditarik terlalu kendor tidak bersuara. Supaya suaranya enak, merdu indah, ditarik yang pas sedang. Nah, setelah mendengar syair-syair tersebut, Pertapa Gautama menyadari, inilah jalan yang saya pilih. Ternyata salah. Yaitu saya terlalu kencang menarik. Takut nanti putus. Nah, sebetulnya kalau dari kisah ini ya, saya sering kadang merenungkan gitu ya, bahwa terkadang di dalam kita mencari pemecah-pecahan masalah, di dalam kita ketika menghadapi masalah kita untuk menyelesaikan masalah kebingungan, terkadang datangnya itu dari hal-hal yang tidak terduga. Iya, tidak terduga. Nah, kadang kita tergantung mau menyadari atau tidak ego kita seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, Roma Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Nah, itu ketika zaman Sang Buddha menyiksa diri. Nah, kalau dalam kehidupan saat ini, hidup menyiksa diri ini hidup seperti apa? Yaitu hidup dengan kekikiran. Ya, hidup dengan kekikiran. Loh, kenapa kok hidup kikir itu menyiksa diri? Kan begitu ya. Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Kikir atau kekikiran di dalam Dhamma disebut macarya. Yaitu apa? Yaitu
ketidakmampuan untuk berbagi. Karena memiliki kemelekatan terhadap harta yang sangat kuat. Dan dampaknya apa? Kan menimbulkan senantiasa dalam kekhawatiran, kecurigaan, gak pernah percaya sama orang, ketakutan, dan lain sebagainya. Kenapa kok kekikiran ini menyiksa diri? Kan pertanyaan begitu. Kekikiran ini menyiksa diri karena apa? Yang pertama, kita selalu tersiksa, senantiasa tersiksa. Tersiksa dari apa? Tersiksa dari ketakutan. Akan apa? Hartanya habis. Hartanya dicuri orang. Selalu khawatir. Selalu tidak tenang. Jadi hidup kita selalu diliputi rasa takut, khawatir, tidak percaya, curiga terus. Akan selalu begitu. Dan selanjutnya, kenapa? Tersiksa, kenapa? Hidup kesusahan di dalam kecukupan. Hidup kesusahan di dalam kecukupan. Tuh. Jadi, walaupun banyak harta, tetapi apa? Hidupnya susah. Karena mau buat hidup aja sayang. Kalau dipakai, hartanya akan habis. Padahal banyak yang diinginkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, sayang dan lain sebagainya. Selalu merasa kurang. Ya, kita selalu merasa kurang. Itu kenapa kita menyiksa diri. Ya, kita menyiksa diri dengan kondisi seperti itu. Nah, Romo-Romo ini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Dhamma, saya ada sedikit cerita. Pada zaman kehidupan Sang Buddha, hiduplah seorang saudagar kaya. Saudagar ini bernama Ananda. Nah, saudagar ini bernama Ananda. Saudagar ini yang saudagar ya, orang yang kaya raya. Hartanya banyak. Tetapi sangat pelit sekali. Sangat pelit sekali. Tidak pernah berbagi. Saudagar tersebut memiliki seorang anak. Anaknya bernama Mulasiri. Dia mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbagi kepada orang lain, walaupun sedikit saja. Karena dengan kamu berbagi, maka harta kamu akan berkurang. Lama-lama habis. Itu yang diajarkan saudagar Ananda kepada anaknya. Bahkan saudagar Ananda ini tidak percaya dengan keluarganya, dengan anaknya. Saudagar Ananda ini menyimpan 5 guci emas. Bayangkan, 5 guci emas disimpan di tempat yang rahasia, yang tahu hanya dia. Nah, 5 guci emas disimpan di tempat yang rahasia, yang tahu hanya dia. Karena apa? Takut nanti anaknya nipu dia. Takut nanti anaknya menguasai hartanya. Nah, itu sama anaknya aja
penuh rasa curiga. Nah, seiring berjalannya waktu, tiba saatnya saudagar Ananda ini meninggal dunia. Nah, di dekat kota Sawati, ya, di dekat kota Sawati itu ada perkampungan pengemis. Jadi satu kampung pekerjaannya mengemis, menjadi pengemis. Ada suatu kejadian di kampung pengemis tersebut. Entah kenapa, ketika dia mengemis, bukan dia ya, ketika orang-orang dalam kampung mengemis itu tidak mendapatkan hasil yang banyak, mendapatkan hasil yang sedikit. Itu terus berlangsung. Akhirnya apa? Tokoh masyarakat kampung pengemis tersebut tentunya, wah ini kenapa nih, bertanya-tanya, mencari-cari sumbernya. Kebetulan di kampung pengemis tersebut ada seorang wanita yang hamil. Di situ ada seorang wanita yang hamil, gitu ya. Akhirnya tokoh masyarakat membuat suatu cara, memecah kelompok-kelompok, dipecah kelompok-kelompok untuk mengemis A di mana B dia dipecah. Nah, dilihat nih kelompok mana yang hasilnya sedikit. Akhirnya seiring berjalannya waktu ketahuan nih, oh ini nih, ibu yang hamil ini nih, yang kelompoknya ibu hamil ini, itu hasilnya sedikit, sudah beberapa kali hasilnya sedikit, satu kelompok ibu hamil ini. Nah, selanjutnya dari kelompok ini dicoba nih sendiri-sendiri. Ternyata ketahuan nih, ibu hamil ini, ya, ibu hamil ini hasilnya sangat sedikit, bahkan seharian ngemis tidak dapat apa-apa. Nah, akhirnya ketahuan, ya, diputuskan bahwa wanita yang hamil ini membawa dampak yang buruk. Nah, akhirnya ya agak dikucilkan begitu ya. Sudah saatnya lahirlah seorang putra. Tapi mohon maaf ya, dengan kondisi yang rupanya yang kurang menarik gitu ya. Tetapi sebagai seorang ibu tetap dirawat. Walaupun ketika ngemis hasilnya tidak mencukupi gitu ya, tapi tetap dirawat sampai anak itu sudah dianggap dewasa. Akhirnya apa? Anak tersebut diminta untuk hidup mandiri. Nah, anak tersebut akhirnya hidup mandiri ya, ngemis sendiri dan memilih tempat tinggal sendiri. Karena apa? Dia dikucilkan begitu. Suatu ketika pengemis muda ini, ya saya anggap pengemis muda gitu ya, dia mengemis di kota Sawati. Suatu ketika dia mengemis di rumah yang megah. Ketika dia sampai di gerbang, ya, rumah yang megah itu
Dia ingat, nah, itu kan rumah saya. Itu kan rumah saya. Itu dulu yang bangun saya. Dan lain sebagainya. Kebetulan ada anak dari pemilik rumah tersebut keluar. Nah, kira-kira nih, ada yang ngaku-ngaku bahwa itu rumah saya, itu dulu yang bangun saya. Kira-kira anak pemilik rumah percaya enggak? Tentunya enggak ya. Udah dilihat dari seorang pengemis, pakaiannya yang lusuh, dengan tampang yang kurang enak gitu ya. Ngaku-ngaku itu rumahnya. Berarti, wah gila kali ya ini orang, kan gitu. Ngaku-ngaku ini rumahnya. Padahal ini rumah ayahnya. Diusirlah pengemis tersebut oleh anak dari pemilik rumah. Sehingga apa? Tetap ngotot, terjadi perdebatan. Nah, saat itu lewatlah rombongan Sang Buddha. Lewatlah rombongan Sang Buddha. Akhirnya apa? Sang Buddha meminta kepada Yang Mulia Ananda. Ini beda ya, Saudagar Ananda sama Yang Mulia Ananda ya, beda. Untuk memanggil pemilik rumah. Nah, akhirnya anaknya itu, ya anak pemilik rumah tadi memanggil ayahnya. Nah, memanggil ayahnya. Setelah ayahnya datang, pemilik rumah datang gitu ya, Sang Buddha berkata kepada pengemis, wahai pengemis, coba buktikan bahwa rumah ini ada milik kamu, bahwa kamu yang bangun. Akhirnya dia cerita kehidupan lampau bahwa dia adalah Saudagar Ananda. Dia adalah Saudagar Ananda yang bertumbuh lahir di kampung pengemis. Dan untuk membuktikan dia masih ingat dulu dia menyimpan 5 guci emas di tempat yang hanya dia yang tahu. Akhirnya apa? Diajaklah ya rombongan ke tempat penyimpanan emas. Dan setelah dibongkar, diambil, ternyata betul. Di situ ada 5 guci emas. Dan akhirnya setelah Sang Buddha menjelaskan, akhirnya Mulasiri. Nah, pemilik rumah tadi Mulasiri ya. Mulasiri itu siapa? Anak dari Saudagar Ananda. Berarti yang tadi memaki-maki itu adalah cucunya. Kan gitu ya. Akhirnya setelah menerima dan Mulasiri menjadi pengikut Buddha. Begitu. Nah, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Nah, patut kita renungkan. Dari kisah tersebut. Dampaknya hidup kikir seperti itu. Ketika hidup bergelimang harta, hartanya banyak. Duitnya sudah nggak berseri. Pertanyaannya, ketika meninggal, apakah dibawa? Kan begitu. Ketika meninggal, apakah dibawa? Ketika meninggal, apakah akan membawa dia ke dalam kondisi yang membahagiakan? Harta yang dulu kita sayang-sayang, yang kita tidak boleh disentuh orang lain, baru-baru berbagi ya, disentuh aja nggak boleh.
Tapi ketika meninggal apa yang terjadi? Enggak membawa ke dalam hidupnya yang baru. Berarti hartanya yang disayang-sayang, disimpan rapat-rapat itu enggak nolong dia. Jadi untuk apa kita menimbun harta benda kalau itu tidak membawa kebahagiaan bagi kita? Coba kalau misalnya mulasiri, untung dia masih punya karma yang baik, yang luar biasa. Dia ingat kehidupan yang lampau dan karma yang luar biasa. Terlahir di zaman Sang Buddha. Akhirnya dijelaskan. Coba kalau enggak. Nah, saya ada sedikit cerita lagi gitu ya. Ada seseorang yang kaya raya. Seseorang yang kaya raya, hartanya banyak sekali. Tetapi dia sangat pelit sekali. Bahkan di dalam masyarakat dia sangat dikenal orang yang sangat pelit. Dikucilkan. Dia mempunyai seorang istri gitu ya. Dan seseorang ini usianya belum tua, masih sedang lah, masih agak muda gitu ya. Tetapi ya itu karena pelit, buat kehidupan sehari-hari aja susah, pelit, bahkan pakaiannya aja, istrinya aja nggak kerawat dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita punya banyak duit gitu ya, kalau sebagai istri maunya apa? Ke salon gitu ya. Ke salon merawat diri kan begitu. Supaya apa? Terlihat cantik. Tapi kalau udah terlihat cantik untuk suaminya gitu ya, jangan untuk yang lain gitu. Jadi seseorang ini sangat pelit sekali dan istrinya ya udah nggak kerawat dan lain sebagainya. Karena suatu kondisi orang tersebut meninggal dunia. Karena dia sangat melekat dengan hartanya, akhirnya dia terlahir sebagai peta. Dan ketika dia terlahir sebagai peta, dia itu selalu muncul di rumahnya dulu gitu ya. Dia bisa ngelihat keadaan kondisi rumahnya. Dulu harta yang disimpan-simpan, yang disayang-sayang, tapi dia tidak bisa menikmati karena dia udah jadi peta. Nah, seiring berjalannya waktu, tadi ya, seorang yang meninggal ya, meninggalkan istrinya yang masih muda. Coba kira-kira seorang wanita masih muda ditinggalkan harta yang banyak, tentunya apa yang terjadi? Bahagia dia, apa akhirnya merawat diri dan lain sebagainya, sehingga terlihat cantik. Dan apa? Setelah seiring berjalannya waktu, peta ya, seseorang yang meninggal tadi bisa melihat istrinya akhirnya apa? Dia dapat jodoh yang baru gitu ya. Coba bisa dibayangkan ketika itu dia menikah dan hidup di rumahnya dia yang dulu dibangun, wanita tadi menikah ya, dan hidup bersama suami barunya di rumah yang dia bangun dulu. Coba kalau sebagai yang jadi peta tadi rasanya seperti apa? Tersiksa sekali. Melihat harta yang dulu disayang-sayang dinikmati oleh orang lain. Ya orang lain. Karena apa? Istrinya menikah dengan orang. Coba. Begitu tersiksa. Ya. Jadi Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, dari sepenggal cerita tadi kita dapat ambil hikmah. Kita mempunyai harta yang banyak, justru kita sebetulnya apa? Mempunyai kesempatan yang banyak pula untuk apa?
Untuk berbuat baik, betul. Untuk menimbun. Nah, benar. Kita punya kesempatan yang banyak untuk menimbun. Apa yang ditimbun? Kebajikan. Dengan harta yang dimiliki, ditimbun. Coba nanti direnungkan, nidi kada suta ya, dibaca di rumah, dibaca gitu. Nanti sambil misalnya sudah nyantai atau mau tidur, nidi kanda suta, artinya aja. Ya. Justru kita punya harta yang banyak, itu kesempatan kita untuk berbuat baik. Disitulah harta yang kita miliki dapat menolong kita. Harta yang kita miliki dapat menolong kita. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu tidak akan lari kemana. Apapun yang kita lakukan itu meninggalkan suatu jejak. Ya, jejak. Ketika kita banyak meninggalkan jejak yang banyak dan baik, disitulah kita akan memiliki keberuntungan. Misalnya terlahir jadi manusia tampan, cantik, kaya raya, lingkungan yang aman, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita peroleh apabila kita bisa memanfaatkan harta dengan bijaksana. Jadi ketika kita membantu orang berdana itu bukan berarti kita membuang-buang. Bukan. Jangan seperti si saudagar Ananda tadi. Jangan sekali-kali kamu membagikan harta kamu kepada orang lain walaupun sedikit saja. Karena apa? Harta kamu akan berkurang. Justru itu pandangan yang kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita membagi, ketika kita berbagi, ketika kita berdana, sebetulnya kita membantu siapa? Diri kita sendiri. Karena apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Iya, berarti kita nyimpen itu. Sebetulnya bukan harta kita habis, tapi harta kita simpan. Begitu kita simpan. Jadi, ya, mohon maaf ketika kita akan meninggal dunia, kita sudah siap. Kenapa? Karena kita merasa yakin simpanan kebajikan kita banyak. Sehingga ketika, kalau mungkin dulu waktu saya datang sini pertama kali ya, saya membawakan materi keselamatan diri. Di situ ya, salah satunya saya membahas Janaka Kama di situ ya, kalau mungkin masih ingat ya. Disitulah ketika akan meninggal dunia, ingat, oh saya sudah banyak berbuat baik, maka akan baik, akan bahagia. Coba kalau misalnya kita jadi orang yang pelit, mati nggak siap-siap. Nggak siap, karena apa? Nggak siap untuk berpisah dengan hartanya. Padahal kalau sudah waktunya lewat, lewat. Nggak ada yang bisa nolong. Harta sebanyak apapun ya sudah. Makanya kadang ada orang yang menghalalkan dengan berbagai cara. Padahal harta tidak dibawa mati. Selama harta itu tidak digunakan secara bajik. Begitu. Jadi apa? Sia-sia kita memupuk harta yang nggak terhingga, yang duitnya nggak berseri. Kita meninggal lewat begitu aja, jatuh entah kemana nggak ngerti. Amit-amit misalnya dia punya anak, bisa aja anaknya rebutan nggak harta dan lain sebagainya. Karena apa? Didoktrin dulu jadi orang yang pelit, jadi rebutan anak-anaknya, nggak ngerti juga kan. Ketika udah meninggal, itu Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua,
menjalankan dhamma atau hidup dengan cara yang menyenangkan tetapi matang sebagai penderitaan. Nah, dengan cara yang menyenangkan tapi matang sebagai penderitaan. Ini menjalankan dhamma atau hidup seperti apa? Yaitu menjalankan dhamma atau hidup dengan cara apa? Memuaskan nafsu indra atau nafsu duniawi. Ya. Kita memuaskan nafsu indra atau nafsu duniawi. Itu ibaratnya, kalau diibaratkan tadi ya, perumpamaan gitar tadi, kita terlalu nyetelnya terlalu kendor. Hidup kita jor-joran. Kita terlalu menuruti nafsu keinginan kita. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam dhamma. Sang Buddha mengatakan bahwa nafsu keinginan itu muncul. Nafsu keinginan itu muncul karena kita secara terus-menerus memperhatikan objek yang indah. Ya, kita memperhatikan secara terus-menerus objek yang indah tanpa didasari kebijaksanaan. Nah, ini catatan pentingnya. Tanpa didasari kebijaksanaan. Sehingga hasrat duniawi yang tadinya belum muncul, maka akan muncul. Apabila sudah muncul, akan semakin berkembang. Itulah cara nafsu keinginan muncul. Jadi, siapa yang membuat nafsu keinginan itu muncul? Kita. Kenapa bisa muncul? Kita memperhatikan objek yang indah. Wajar kita sebagai umat awam memperhatikan objek yang indah, wajar ya. Tetapi ada catatannya, disertai bijaksana. Itu. Ya, jadi tidak ada kepuasan yang diperoleh, ya, tidak ada kepuasan yang diperoleh dalam nafsu keinginan, walaupun kita dihujani koin emas. Nah, ini disabdakan Sang Buddha dalam Ratapala Sutta, ya. Tidak ada kepuasan yang diperoleh di dalam nafsu keinginan, walaupun kita dihujani koin emas. Artinya apa? Sebanyak apapun yang kita peroleh, nggak akan cukup selama kita tidak punya rasa syukur. Selama kita terus-menerus menuruti nafsu keinginan kita. Karena apa? Nafsu keinginan, ya. Ini cara kerja nafsu keinginan seperti itu. Jadi, nafsu keinginan itu menawarkan apa? Hal-hal yang beraneka ragam, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah. Ingat tuh, ibaratnya selalu ditawarkan hal-hal yang bermacam-macam, indah, luar biasa, manis rasanya. Tetapi kita ditipu karena ilusinya. Loh, kenapa kok kita ditipu karena ilusinya? Karena apapun yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati akan menjadi biasa saja. Coba, percaya atau tidak percaya, nanti direnungkan. Sesuatu yang kita hayalkan, sesuatu yang masih kita hayalkan belum terjadi, itu rasanya luar biasa. Apapun yang kita hayalkan pasti luar biasa. Coba dah kalau kita menghayal, pasti indah-indah luar biasa ya. Dulu waktu saya sama gebetan kan gitu, wah luar biasa, indah. Tetapi percaya, ketika sudah menjadi kenyataan, hasilnya apa? Biasa saja.
Coba dah. Mungkin kalau yang sudah berkeluarga gitu ya, coba bayangkan dulu ketika baru mau suka kayak apa rasanya, baru jatuh cinta rasanya seperti apa. Ya, bahkan ada pepatah apa? Tai kambing rasa coklat. Itu cinta. Coba ketika sudah jadi pasangan, sudah menjadi suami istri, apakah nafsunya seperti ketika dulu mau pacaran, mau nembak, atau baru jatuh cinta? Nah, yang tahu diri kita sendiri, tanyakan daripada diri sendiri. Ya, itu. Jadi kita ditipu oleh ilusi-ilusi nafsu keinginan. Wah, dia tuh tampan, oh dia tuh cantik, wah dia tuh begini-begini. Itu nafsu keinginan apa? Hayalan-hayalan kita. Dan. Selama itu kita terus turuti tanpa kebijaksanaan, maka itu yang akan bawa kehancuran bagi kita. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Betul tidak? Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena itu tadi. Kita itu terus ditipu ilusi nafsu keinginan. Tetangga itu lebih tampan, tetangga itu lebih cantik, tetangga itu lebih mapan, tetangga itu lebih perhatian, dan lain sebagainya. Itu terus terbayang-bayang. Apabila kita tidak punya kebijaksanaan, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Lama-lama kita ngintip lewat pagar. Besok-besok nyari cara supaya bisa masuk. Besok-besok nyari cara supaya bisa dekat. Besok-besok mencari cara supaya apa lagi. Gitu terus. Dan apa yang terjadi kalau kita sudah berkeluarga? Ketika kejadian, rumah tangga kita hancur. Kenapa? Kita bisa begitu, ya gitu tadi. Kita ditipu ilusi nafsu keinginan. Nih, ada sedikit cerita. Saya lihat video pendek gitu ya. Ini kayaknya pas. Ada sepasang suami istri ceritanya. Ke kolam renang. Nah, kalau orang ke kolam renang biasanya pakainya gimana? Tahu sendiri ya. Nah, seksi-seksi gitu ya. Suaminya ini lihat tuh. Ada cewek yang lain lihat. Wah, dia nggak habis-habis ya lihat sono sini. Tapi dia nggak sadar, ternyata istrinya dia itu menjadi pusat perhatian pria-pria yang lain. Karena apa? Istrinya itu dia oleh pria-pria selain suaminya itu, istrinya itu paling cantik di antara cewek yang ada di kolam renang tersebut. Nah, coba kita bayangkan. Tapi yang jadi suaminya apa? Nganggep biasa aja. Orang yang lewat dianggap jauh. Wow. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, rasanya biasa saja. Yang belum kita rasakan, baru yang kita hayalkan luar biasa. Makanya hati-hati. Disitulah yang akan bawa kita terjun ke dalam kehancuran. Jadi Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, nafsu keinginan itu diibaratkan seperti borok. Tahu ya borok ya? Borok. Borok itu kalau mau sembuh rasanya apa? Gatal, gitu nggak? Nah, gatal, coba bayangkan, gatal semakin elus-elus enak, dia di apa itu toel-toel dikit enak, pakai kuku tek kayaknya enak, kayak copot tes. Ketika copot berdarah lagi. Semakin digaruk maka lukanya akan semakin menganga. Itulah nafsu keinginan. Artinya apa? Yang namanya nafsu keinginan itu tidak membawa ke dalam kebahagiaan, karena kita cuma ditipu oleh nafsu-nafsu, oleh ilusi-ilusi kesenangan doang. Nah, saya ada cerita. Jadi ada seorang pengusaha muda sukses gitu ya.
Pemuda tersebut punya mobil. Mobilnya Lamborghini. Udah, harganya berapa nggak tahu itu. Udah banyak gitu ya. Udah banyak miliaran gitu ya. Suatu ketika dia pulang kerja gitu ya. Pulang kerja dari perusahaannya. Ada helikopter lewat. Dia mikir, wah coba nih, saya kalau punya helikopter nih, kayaknya luar biasa. Oh, daripada mobil buntut kayak gini, wah biar ya apa Lamborghini dikatakan buntut gitu loh. Bayangkan tuh, coba kalau bisa naik punya helikopter enak banget. Di samping mobil Lamborghini itu lewatlah mobil yang lain. Anggap aja gitu ya, mobil Fortuner gitu aja ya. Sebagai bahan perbandingan ya. Mohon maaf bukan mengejek atau menghina ya. Ini perbandingan saja biar ini. Seandainya saya punya mobil Lamborghini, aduh gila. Saya keren banget. Enak bisa ngebut, ngetrek nih. Di samping Fortuner itu ada mobil Cherry. Yang Cherry yang dulu itu ya. Kayaknya mantep itu kalau mobil Fortuner itu bawa pulang kampung muat banyak dan lain sebagainya. Di dekat mobil Cherry ada orang naik motor tuh. Kalau misalnya punya mobil enak ini, gak kepanasan, gak kehujanan, bawa barang bisa. Di sampingnya yang naik motor ada orang naik ontel. Wah, kalau bisa naik motor enak, gak capek gue. Pergi jauh oke lah saya jaban nih. Saya gak ngeluh. Di sampingnya yang naik ontel apa? Ada orang jalan kaki. Aduh, jalan capek nih kalau naik sepeda ya. Ontel aja enak. Kebetulan ketika yang jalan kaki tadi lewat, ada tuh orang dari lantai 2 ngeliat dia duduk di kursi roda. Seandainya ya saya nggak lumpuh, saya bisa jalan-jalan. Nah, jadi Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, dari penggalan cerita tadi, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Bahwa nafsu keinginan itu tidak akan habis selama kita terus menuruti. Terus kita akan selalu kurang. Karena kalau udah keturutan yang satu, akan muncul keinginan yang lain. Seperti tadi. Kita nggak nyadar bahwa apa yang kita miliki itu sudah luar biasa menurut orang lain. Seperti yang tadi pemilik Lamborghini dan seterusnya. Seperti tadi suami yang renang, dia nggak sadar istrinya paling cantik, jadi pusat perhatian. Dia ngelirik sono sini. Kenapa? Karena apa yang kita hayalkan tidak seindah setelah jadi kenyataan. Itu akan terus. Coba kalau bagi yang anak muda, ketika dulu misalnya baru mau dibelikan HP atau HP yang pengen dipingini pertama kali. Ketika sudah dibelikan, sehari dipakai dilus-lus, ada debu dikit dilap, naruhnya pelan-pelan, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, setengah tahun, setahun, udah naruhnya mah tidurnya dilempar cetak dan lain. Karena apa? Ya udah biasa aja. Makanya hati-hati dengan tipuan dari nafsu keinginan. Kita jangan sampai terus menuruti. Itu adalah cara yang kedua. Cara yang kedua tadi. Nah, sekarang yang ketiga. Menjalankan Dhamma atau hidup dengan cara yang menderita tetapi matang sebagai kebahagiaan.
itu jalan hidup yang seperti apa? Yaitu kita menjalankan hidup sebagai umat awam. Kenapa kita menjalankan hidup dengan penderitaan? Karena kita sebagai umat awam, kita masih mempunyai keinginan untuk menikmati kesenangan duniawi. Kita masih menginginkan hal-hal duniawi. Termasuk kita yang di dalam ruangan ini. Ya, termasuk saya juga. Masih menginginkan hal-hal kesenangan duniawi. Tetapi yang bikin menderita apa? Kita. Ya. Tadi ya nafsu keinginan muncul ya. Karena kita terus-menerus memperhatikan objek yang indah, tapi kita disertai dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Kita tahu batasan, kita tahu norma-normanya yang nggak boleh dilanggar. Nah itu yang berat. Kita yang berat, itu yang berat. Misalnya gitu ya. Sebagai suami istri dalam rumah tangga gitu ya. Yang namanya dalam rumah tangga karakter yang berbeda pasti ada aja konflik ya, pertengkaran dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita sering curhat ke orang lain gitu ya. Kalau ya apalagi kalau yang cowok ya curhatnya ke cewek itu karena kan biar katanya kondisinya sama kan, yang dicurhatikan tentang istri kan pasti pandangan seorang cewek pas gitu ya, atau yang yang cewek curhat ke laki sama, alasannya seperti itu. Lama-lama curhat gini, timbul kalau kita nggak punya fondasi yang kuat timbul apa? Saya kalau curhat sama si dia kok kayaknya lebih enak, lebih nyaman gitu ya daripada suami saya atau istri saya di rumah. Istri saya kalau dimintain buatin kopi aja emang gak punya tangan apa, tangannya kemana. Nah suaminya kalau mau berkeluh kesah ya orang ngeluh melulu. Nah jadi kayaknya kalau saya sama si dia curhat nyaman gitu. Akhirnya apa? Timbul rasa nyaman, timbul rasa sayang, pengen bahwa dia yang lebih baik. Di situ akan jadi kehancuran. Nah, itu yang harus kita jaga. Dikatakan umat awam berat karena yaitu yang namanya dalam menghadapi konflik, kita harus menghadapi konflik dengan bijaksana. Kita yang namanya nafsu keinginan itu liar. Tapi kita harus mampu menahan diri. Jangan sampai kita keluar dari koridor-koridor yang ada atau aturan-aturan yang berada. Kita sebagai umat awam kita punya pedoman yang harus kita pegang, yaitu apa? Pancasila Buddhis. Itu. Coba Pancasila Buddhis itu kita pegang kuat-kuat. Pancasila Buddhis itu sebagai apa? Sebagai benteng. Sebagai benteng. Benteng dari apa? Nafsu keinginan. Jadi ketika nafsu keinginan ya mau keluar, kepentok tuh benteng kita. Misalnya kita lihat cowok yang tampan, cewek yang cantik. Udah, cantik, tampan, gitu aja. Tapi mentok udah, nggak ada lanjutannya. Seandainya enggak. Karena apa? Ada bentengnya tadi. Itu yang harus kita jaga kuat-kuat. Jangan sampai benteng kita itu bocor. Walaupun bocor halus, kapal ya. Walaupun bocor halus, lama-lama apa? Terus tenggelam. Termasuk kita. Kalau kita bocor halus dikit aja, udah kita akan jatuh ke dalam penderitaan. Makanya kita sebagai umat awam itu
dalam menjalani itu. Penderitaan kita itu mengendalikan hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu kita itu tidak liar kemana-mana. Kita berusaha terus menekan nafsu keinginan kita, terus menekan nafsu keinginan kita, terus kita tekan. Oh, kalau begini nggak pantas, kalau begitu nggak pantas, dan lain sebagainya. Kita punya apa itu? Ganjelan-ganjelan gitu ya sebagai umat awam. Oleh sebab itu, sebagai umat budaya, kita diajarkan meditasi. Seringlah latihan meditasi. Meditasi untuk apa? Supaya kita selain tenang, bisa mengendalikan apa? Pikiran kita. Bisa mengendalikan apa? Emosi kita. Emosi kita terkendali, tidak meluap-luap. Kalau kita sudah terbiasa mengendalikan. Itu. Dan itu harus kita harus bisa mengendalikan, harus kita bisa menahan diri. Kita sebagai umat awam harus, karena apa? Kita masih ingin menikmati kesenangan, tetapi kesenangan yang pantas, yang sesuai dengan aturan. Kalau yang misalnya anak muda belum menikah gitu ya, hati-hati ketika pacaran. Tahu batasan pacaran. Jangan sampai lepas kendali. Terutama misalnya melanggar sila ketiga. Ya jangan sampai. Kalau yang sudah berkeluarga juga jangan sampai ketika ada yang lebih cakep. Nah, jangan sampai kita memberi kesempatan misalnya tadi ya curhat. Oleh sebab itu, makanya kalau di dalam keluarga ya harus ada komunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Begitu. Nah itu kalau itu topik kita bahas panjang ya, nanti topik keluarga yang bahagia, hidayah, sukaya. Nanti kalau ada kesempatan lain gitu. Jadi itu sukarnya kita sebagai umat awam. Tetapi kita mau nggak mau harus, supaya kita tidak menderita, supaya tidak hanya menjadi kesenangan sekarang. Karena kesenangan sekarang tidak akan bawa kebahagiaan bagi kita nanti. Itu adalah cara hidup yang ketiga. Yang keempat yaitu menjalankan dhamma dengan menyenangkan sekarang, matang sebagai kebahagiaan. Nah, yaitu menjalankan hidup seperti apa? Menjalankan hidup yang sudah tidak terikat nafsu kesenangan duniawi. Nah itu. Ya. Sudah tidak terikat nafsu kesenangan duniawi. Sudah tidak terikat hawa nafsu. Itu. Yang namanya kita sudah tak terikat berarti kita sudah melepas ya. Kalau kita sudah melepas kesenangan duniawi, kemana-mana kita sudah nggak membawa. Kita ibaratnya kita gendong, beban kita sudah kita taruh, kita nggak bawa. Tapi kita sebagai umat awam tadi masih gendong gitu ya, berat. Kita masih punya beban berat yaitu nafsu keinginan duniawi. Tetapi yang keempat ini kita sudah melepas. Di dalam Mulat Buddha kita melepas berarti apa? Menjalankan misalnya menjadi anggota sangga. Nanti kita kali ini ada kesempatan latihan-latihan, misalnya ikut babaja atau sila carini gitu. Syukur-syukur misalnya nanti latihan keterusan gitu ya. Tapi kalau keterusan ya harus ada komunikasi dulu ya dengan keluarga misalnya. Tetap itu. Tapi fungsinya apa? Ketika kita sering latihan, berarti kita apa? Yang namanya nafsu itu harus kita kendalikan.
Kalau kita sering kita latihan, kita akan bisa mengendalikan nafsu kita. Kita akan muncul rasa apa? Syukur. Rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Oh, saya memiliki keluarga. Oh, saya sudah memiliki tanggung jawab. Kita syukur, kita menerima keadaan bahagia. Ya. Jadi begitu kita sebagai umat Allah wajar. Tetapi kalau kita sudah mau melepas, ya tadi kita melepas, kita buang, kita menjalankan hidup suci. Ya siapa tahu nanti ada gampangnya panggilan gitu ya. Itu jadi menjalankan hidup suci itu nggak semua orang bisa loh. Nggak semua orang bisa. Itu juga karma baik yang luar biasa. Nah, jadi Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma. Dari 4 cara menjalankan hidup, nanti dipilih, dipikirkan, dipilah-pilah mana nih. Jangan-jangan saya sudah jalan di salah satu jalan hidup ini nih. Nah, itu ya. Coba nanti yang ya syaratnya satu, jujur pada diri sendiri. Yang mungkin tadi sudah ada lirik-lirik sono sini yang kira-kira kurang ini, ya udah stop gitu ya. Sudah stop, jangan lagi. Karena ingat, kita hanya ditipu oleh ilusi dari nafsu keinginan. Percaya dah, apapun itu. Kalau sudah kejadian, udah. Mungkin orang yang belum kaya, menjadi kaya impian. Coba kalau orang yang udah kaya. Kalau orang yang punya duit 1.000, bayangin duit 100.000, wah luar biasa. Orang punya 100.000, bayang 1 juta, luar biasa. Orang punya 1 juta, yang punya 1 juta biasa aja. Dia bayangin yang 10 juta. Oh, kalau saya punya 10 juta. 10 juta bayang, kalau saya punya 100 juta. 100 juta bayang, kalau punya 1 miliar. 1 miliar bayangin 2 miliar, 3, 10 miliar. Bayangin lagi 1 triliun. Waduh, gak kebayang lagi. Akan selalu begitu. Tetapi coba percaya dah. Kalau kita sudah misalnya bayangin, wah kalau saya punya uang 100 juta sudah dimiliki, biasa aja. Biasa aja, akan terus bayangin yang lebih tinggi. Karena kita itu ditipu nafsu tadi, keinginan, ilusi. Oleh sebab itu, ya ketika kita bersyukur, beruntung terakhir sebagai Buddha Dhamma, Sang Buddha sudah menjelaskan jalan hidup yang seperti ini. Mari kita berpikir secara bijaksana, ya, kita jujur pada diri sendiri. Oh, saya bagaimana? Dan nanti memilih jalan hidup yang seperti apa. Karena apa yang sudah kita tentukan, yang sudah kita jalankan, yang sudah kita putuskan, itu yang akan membawa kita kemana. Ya. Nanti kita akan bahagia atau menderita, nyaman atau enggak nyaman, kita yang menentukan. Begitu. Jadi selama kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan berbuat jahat. Selama kita tidak bisa menolong orang lain, paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Atau bahkan menghina orang lain. Perbuatan buruk yang sudah kita lakukan, stop, jangan lakukan lagi. Yang belum pernah kita lakukan, jangan sampai. Perbuatan baik yang belum pernah kita lakukan, lakukan. Salah satunya kita yang biasa, yang sedang, yang kecil lah. Kita pergi ke wihara, baca parita, latihan meditasi. Yang paling lebih kecil lagi kita apa? Memberi kenyaman dengan orang-orang sekitar kita. Kalau ada orang dekat kita nyaman, itu paling lebih besar lebih baik. Kalau
perbuatan baik yang sudah kita lakukan, kembangkan. Karena apa yang kita lakukan itu meninggalkan jejak, dan jejak itu akan mengikuti kita terus sampai kemana. Ya Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau menyampaikan pengalamannya? Atau cukup? Cukup. Baik, kalau cukup kita akhiri ya. Ya baik, kita bersama-sama anjali. Kita pejamkan mata, kita renungkan secara bersama-sama. Hari ini saya telah melakukan kebajikan. Saya dengan penuh pikiran yang baik, penuh konsentrasi, pergi ke wihara dengan tujuan untuk berbuat baik. Di wihara kita membacakan parita-parita suci. Di wihara kita bermeditasi. Di wihara kita berdana paramita. Di wihara kita berdiskusi Dhamma. Semoga segala kebajikan yang kita lakukan ini melimpah kepada diri kita sendiri, orang tua kita, saudara-saudara kita, sanak keluarga kita, leluhur kita, teman-teman kita, makhluk-makhluk yang berdiam di dalam ruangan ini maupun di luar ruangan ini, kepada semua makhluk hidup. Semoga senantiasa terkondisikan hidup bahagia, sejahtera, sehat, panjang umur, diberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan hidup. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi saya menyampaikan permohonan maaf apabila mungkin apa yang saya sampaikan kurang pantas atau menyinggung. Di sini saya bukan bermaksud untuk menyinggung gitu ya. Kita saling bertukar pengalaman. Yang positif tolong diambil, yang negatif dibuang ya. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.